Halo guys, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mengenal kebijakan moneter dalam Bank Indonesia. Kita mempunyai banyak kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar, makanan, pakaian, rumah, sampai dengan kebutuhan sosial. Untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut, kita memerlukan uang. Tentunya kita menginginkan supaya uang yang digunakan lainnya bisa stabil. Coba bayangkan, apabila uang yang kita gunakan nilainya berubah-ubah atau bergejolak. Contoh ekstrimnya, hari ini untuk berbelanja kebutuhan bulanan kita harus mengeluarkan uang 500.000. Tiba-tiba bulan depan ketika kita mau belanja bulanan lagi dengan jumlah barang yang sama, harganya naik hingga 2 kali lipat. Dengan uang yang ada saat ini, kita hanya mendapatkan setengah dari uang bulanan kita. Artinya, nilai uang kita telah berkurang separuhnya. Kenaikan harga yang berlebihan yang terjadi dalam waktu yang singkat akan membuat kehidupan masyarakat semakin sulit. Fenomena kenaikan harga berbagai barang dan jasa secara terus-menerus disebut inflasi. Perekonomian pada dasarnya membutuhkan inflasi dalam tingkat tertentu dan wajar untuk dapat tumbuh. Namun, inflasi yang terjadi secara berlebihan akan sangat merugikan kehidupan kita sehari-hari. Jadi, memang terbukti sangat penting kan untuk menjaga stabilitas harga atau nilai rupiah kita. Lalu, siapa yang bertugas menjaga dan memelihara harga di Indonesia? Nah, ini adalah tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia bertugas untuk melaksanakan kebijakan moneter yang salah satu bentuk adalah untuk menjaga kestabilan harga. Dengan kata lain, BI berusaha tingkat inflasi berada dalam tingkat target yang ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan BI. Untuk tahun 2015, 2016, dan 2017, target inflasi masing-masing ditetapkan sebesar 4 plus min 1%, sedangkan tahun 2018 sebesar 3,5 plus min 1%. Nah, bagaimana cara BI untuk mencapai target inflasi tersebut? BI memiliki banyak instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan. Tapi yang paling penting dan sering digunakan adalah suku bunga. Kebijakan BI atau bisa disebut BI rate. Keputusan menentukan tingkat BI rate dilakukan oleh rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pengembalian keputusan terutama didasari oleh prospek percapaian di inflasi dan kisaran targetnya. Penentuan tingkat BI rate ini akan mempengaruhi tingkat ekonomi dan inflasi di masyarakat. Apabila rapat Dewan Gubernur melihat indikasi resiko meningkat dalam perekonomian, seperti jumlah uang beredar terlalu banyak dan defisit transaksi berjalan terlalu membesar, hutang luar negeri naik, tekanan inflasi diperkirakan lebih naik dalam kisaran targetnya, dan resiko faktor-faktor lain yang penting, maka BI akan menaikkan suku bunga BI rate untuk mengembalikan resiko inflasi tersebut dan menjadi ekspektasi masyarakat. Di sisi lain, BI memandang tekanan inflasi terjaga, uang beredar cukup dalam perekonomian, serta risiko ekonomi terjaga. BI rate dapat diturunkan. Namun, kita juga perlu tahu bahwa inflasi di Indonesia juga dapat ditentukan oleh faktor lain, yaitu bahan makanan dan harga barang akibat kebijakan. BI rate juga menjaga kestabilan dan di daerah agar tetap stabil.
Caranya, BI bekerja sama mengkoordinasi dengan pemerintah melalui forum kerjasama yang dinamakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Bagaimana BI Rate dapat mempengaruhi tingkat inflasi? BI Rate tersebut akan ditransmisikan melalui berbagai jalur seperti jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Jalur-jalur tersebut dinamakan transmisi kebijakan moneter. Nah, jadi kita bisa memahami jika BI menaikkan BI Rate dan sebaliknya juga BI Rate turun. Kebijakan ini semua dilakukan BI untuk menciptakan kestabilan harga dan perekonomian demi kesejahteraan kita semua.